Wean yang pelingih ni puasa cara awam. Puasa awam itu yang mana? Enggak wah. Imsakun an jami'il muftirat jami'a naharin qabilin bis-shaum bi niyatin makhsusah. Ni ke bahasa kitab ya. Sekedar sak jaga diri, endek mendahar, endek daranai, lalu jaga diri dari berhubungan badan. Itu saja petuk jaga dah. Mutama jog dalam kerangkeng dendek pemilu pacakan itu nalur mesan wah ya kemudian diimpan sampunang napiaran tamaang reket tai napi elek mulai subuh jangan ke maghrib puasan sama masih kemanukan senita. Tapi puasa kita sebagai manusia tentu harus berbeda jamaah Islamiyah. Rahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqaz zaman wa faddala ba'dahu ala ba'din fa khassa ba'dasy syuhuri wal ayyami wal layal wa yu'dhamu fiha al ajru wal hasanat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ad-da'i ila fi'li at-ta'at. فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد. Hadratal muhtaramin, dani-dani para tokoh agama, tokoh masyarakat yang dewek ta'zimi, dewek muliakan, khususan malam niki yang merasa sangat bergembira bertemu dengan kandati yang sama-sama keluarga besar Universitas Mataram. Beliau guru tiang Al-Mukarram Akhin Al-Aziz wal Ahibba Dr. Haji Lalu Suparman MM. Beliau guru tiang berdoa tentang leone kelema mudahan tentang satu kican bedait mau bedait tang makin alhamdulillah. Dan ini para tokoh masyarakat yang lain yang juga dewek ta'zimi, dewek muliakan, Bapak Kepala Desa, Bapak Kadus, para RT dan yang lainnya. Mau dawek ngiring sami-sami ngaturang puji syukur tiba di sini Allah Subhanahu wa taala samalam niki sampun bepaice sehat, sampun bepaice kesempatan kepada kita semua sehingga malam niki makin pulih sami-sami bermuajahah li tawasa mulia niki di dalam rangka melaksanakan mulazamah kita sebagai umat Islam di bumi Lombok niki. Tapi mawinan yang matur mulazamah, ini kebiasaan rutin kita setiap tahun. Kalau ada peristiwa-peristiwa besar di dalam sejarah agama kita, ngiring peringati, entah nuzulul Quran, entah Isra Mi'raj di bulan Rajab, entah Maulid Nabi di bulan Rabiul Awal dan lain sebagainya. Niki penting jamaah Islamiyah. Sehingga teperingat doang ini lupa tapi lagi entah dek teperingat bil khusus rasa syukur dewek maratur sabaru nikit yang istilahkan benang turut jaum jaget yang yatur tang baru le sana Ustaz Haki sehingga beliau ngandi ke sak lingsir jalik lingkung layak ngajin jok tu dato encek tuan guru toyib tu le mantang bahasan aneh kena tadah menut ya. Mami tiang, abah tiang, gurun tiang adalah putra angkat beliau yang dicempat ke. Jadi kalau Akhin Al-Aziz kanda Dr. Suparman niki lalu Suparman sampun dulu penelitian disertasi doktoralnya di pondok pesantren dewek di situ ya. Jadi karena ta'zimnya sama Tuan Guru Toyib, abah tiang itu setelah haji kemudian mengambil nama beliau.
Nini tiang berpasangan Haji Lalu Ibrahim, gurunya berpasangan Haji Muhammad Thayyib, Tuan Guru Haji Muhammad Thayyib, sehingga digabung dua-duanya menjadi Haji Ibrahim Muhammad Thayyib. Mau cerita tentang kisah lingsir-lingsir lain lu girang tiang matur kan. Jamaah senamian hafizakumullah. Jadi sendit mengiring bahas nuzulul Quran. Mudah-mudahan sa nunas dengan Allah Ta'ala dulu. Mudah-mudahan tahun niki kita sudah diberikan peningkatan kualitas berpuasa kita. Inggih. Saya enggak meniki jamaah sekalian. Nuluwe dengan puasa manik Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atash. Nuluwe dengan sak puasa, ndara lain mau selain isi lapar dan dahaga semata mereka dapat. Kenapa? Karena kebanyakan puasa kita niki puasa awam. Kalau istilah Imam Ghazali di dalam kitab beliau itu, bagian dari kitab Ihya Ulumuddin yang khusus membahas tentang puasa. Di dalam kitab Asrarus Shaum yang pelinggih ini puasa cara awam. Puasa awam itu yang mana? Enggak wah. Imsakun an jami'il muftirat jami'a naharin qabilin bis-shaum bi niyatin makhsusah. Ni ke bahasa kitab ya. Sekedar sak jaga diri endek mendahar, endek daranai, lalu jaga diri dari berhubungan badan. Itu saja. Sementara sak lain dek jaga teh. Mulut tidak kita jaga, mata tidak kita jaga, telinga tidak kita jaga, akhlak tidak kita jaga, apalagi fikiran bisa kita jaga. Jadi lemun marak menikah tadah nampur tan, makin berdua kemanukan, kolo jaga petuk jaga tan, mutama jog dalam kerangkeng, dendek pemilu pacakan itu nalur mesan wah ya, mudin diimpan, sampunang napiaran tamaang rekat tai napi elek mulai subuh jang ke maghrib puasan sama masih kemanukan senita. Tapi puasa kita sebagai manusia tentu harus berbeda jamaah sekalian. Nikah mawinan harus ada peningkatan sedikit, harus ada peningkatan terhadap puasa kita itu dari puasanya awam, lamun istilahnya Imam Ghazali adat sak puasa marak dengan khawas, jikapun tidak bisa pada derajat yang paling tinggi puasanya para khawasul khawas. Puasanya khawasul khawas itu lantung pikiran pun jaga aja. Mereka hilangkan kebencian dari dalam dirinya kepada orang lain, kah curiga-curiga dengan menuntan riyadhah selama bulan Ramadan. Nah sehingga jamaah sekalian, kata ulama berbeda saum dengan siam bahasanya. Lamun tengiring coba perajah bahasa kan. Memang ini sama-sama fi'il madhinya dari kata soma. Yasumun fi'il mudhari'nya, lalu masdarnya sauman wa siyaman. Saum maupun siam kata dasarnya sama artinya berpuasa. Lagu arak sekedik perbedaan lamun bahasa Arab ya, walaupun punya arti yang berbeda, kalau Allah menggunakan kata yang berbeda walaupun maknanya sama, pasti narak beda nartin sekedik ya. Ngiring pedasang li Quran jamaah sekalian, siam itu disebutkan 9 kali di dalam Al-Quran. Lamun saum dikira sekali tersebut dalam Al-Quran. Tu tahu li surah Maryam ayat 26 lamun tang dek sisip dah. Di situ menjelaskan tentang perintah nenek tipak Siti Maryam lah, ketika beliau mendapatkan fitnah. Namanya belum melahirkan, tak punya suami, tak biur lantur Bani Israel itu dulu. Mu nenek mula mau izin kamu Maryam ni, ini lalu betian. Seperti itu kata mereka. Akhirnya Allah kemudian memerintahkan beliau bareh Maryam mau berdaitkan cesai jua mau tenak ngerawas saja, katakan kepada mereka bahwa aku sedang saum, inni nazartu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiya. Manik nenek cerita dalam Quran
Jadi wah benazar kepada Allah Ta'ala yang maha pengasih bahwa hari ini aku saum. Nah tu tuan tekadu istilah saum. Saum dalam pengertian bukan hanya menahan diri dari makan minum itu, tetapi puasa ngeraos kena netika. Tetapi siam jamaah sekalian niki lebih merujuk kepada kewajiban kita secara fikih niki rukun Islam. Menahan diri dari makan minum itulah siam. Lamun kena saum, selain dari menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa maratur tang sabaru, juga menahan bicara dari berbicara yang tidak-tidak, menahan mata dari memandang yang tidak-tidak, menahan telinga dari mendengar yang tidak-tidak, dan juga tentu saja ngiring jaga pikiran. Namun wah menunten sejak saum munin tebaran ya. Maka bijaksana Allah Subhanahu wa taala niki ninik mami sanak bijak hafizakumullah ya. Di dalam Quran yang tertulis di surah Al-Baqarah niki perintah untuk siam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Dengan beriman kewajiban kamu pada sini siam. Maka yang pertama wajib kita berimsak daripadanya adalah mendahar, darah naik, dan berhubungan badan dengan pasangan. Bayangkan dawak, seandainya Allah menggunakan kata ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shaum, aneh repot si dawah. Karena setiap kali kita mencurigai orang dalam pikiran kita, batal puasa si dedah. Setiap kali mulut kita berbicara yang tidak-tidak, maka batal puasa kita. Maka bijaksana Allah menggunakan kata siam lekni kita. Andai pun juga ndak baun tahanan misal dia. Ini sak kedesor jaga saya jaga kencet pedait mau tak rawas-rawas batur sekedi ya. Niki tidak membatalkan puasa tapi mengurangi pahala puasa. Ada yang tak jelas kedudukan jamaah sekalian ini. Jadi saum dan siam. Namun bahasa Indonesia puratan. Hanya kata puasa itu yang paling mendekati makna saum atau siam ya. Aran jak bahasa Indonesia niki nu ampuratan. Nu miskin gati. Itu sebagian besarnya mungkin 90% kanda doktor dari bahasa Melayu semua. Selebihnya dari bahasa Sangsekerta. Maut munduh le bahasa Arab itu ada 2000-an istilah, belum lagi bahasa Belanda ada 1200-an itu. Bahasa Inggris masih luwih tama juga bahasa sidatiang ni saran bahasa Indonesia. Termasuk puasa itu bukan bahasa Indonesia, tapi bahasa Sangsekerta gitu. Jadi lamun kena puasa ni ke bahasa Sangsekerta itu upawasa, menahan diri dari hal-hal yang sangat diinginkan. Ia kenden upawasa, mu ngonek-ngonek jadi puasa. Tegerus joko panglingkung jadi puasa. Dah nggih puasa. Lamun lahjah kopang niki je mula menika jeneng jadi tang nggih. Aning kena alhamdulillah alhamdulillah dah. Baca bismillah tan kamu cari tu anjang niki jande balik. Nah itu yang paling mendekati jamaah sekalian sehingga kita sebut dengan puasa. Apakah kata puasa itu sudah betul-betul mewakili makna saum atau siam? Tidak. Lagu iya wantak sebut sila. Paham mau kena puasa aja saum kena siam itu maksudnya jamaah sekalian. Kamu kembali angkat puasa, angkat perlu puasa ya. Jadi jamaah sekalian hafizakumullah baru sampun tiang ngaturang ta'rifnya, pengertian dari saum dan siam itu. Lalu bagaimana kita melaksanakannya? Sampun tiang matur sekedi endah baru. Lalu untuk apa? Niki langsung Allah Ta'ala ngandika dalam Quran, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mara entan sak perintah dengan layak sendikman kamu pada adem sak jari dengan sak takwa, jari dengan sak takut jub Allah Ta'ala. Jamaah sekalian hafizakumullah.
Jadi meniki tak ngaji ilmu ampura dan bares sang protes sidaro penceramah dia jang kahudang ending jadi bejorak bahasa dalam tampurayan yang tantang tepajar si arwah abah tang lek cempaka itu mengaji anak kanggo bejorak sekedik-kedik lagu dendek bisa bejorak lalu di kanggo bahasa suul adab le ilmu nunasan kan dia mendek kayunang dia silat ti masangkah tundang lah pulai mandi tampurayan dah. Jadi begitu kita kalau mempelajari satu ilmu jamaah sekalian, pertama dulu harus paham ta'rifnya, pengertiannya, mun bahasan kanda doktor definisinya. Sak kedua adik paham kaifiyat. Kaifiyat ni mun bahasan beliau tu kampus epistemologi bahasan ya. Itu kaifiyat berbicara tegawe. Lalu tujuannya sudah Allah ceritakan, la'allakum tattaqun, ada yang sajari dengan yang bertakwa kepada Allah. Nah kalau sudah lengkap tiga itu kita ketahui dari sesuatu, maka jadilah dia satu ilmu tentang puasa. Kalau pengertiannya saja, sementara kita tidak tahu kaifiatnya berembentan tegawe, tapi lagi entek ketahuan tujuan, belum lengkap sesuatu itu menjadi satu ilmu. Jadi mau ngaji ilmu harus lengkap tiga-tiganya itu kita kaji. Lek seluruh ibadah kita, dek puasa doang, sembahyang endah, haji endah, zakat endah dan lain sebagainya. Ia pun jadi suku ilmu. Jamaah sekalian, hafizakumullah. Jadi makin pertama pembahasan masalah nuzulul Quran. Allah Ta'ala bermanik dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Bulan Ramadan senu ieu tahun terpentun Quran si Allah Ta'ala itu sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelas dari petunjuk itu dan sebagai pembeda. Jadi cerita si detiang saya jadi umat Nabi Muhammad niki pekelinan besak salah besak kena ngiring ngaji sejarah sekedi. Jadi kalau kita mempelajari, kalau kita mengkaji nuzulul Quran bulan Ramadan sebenarnya jamaah sekalian, kitab-kitab lain bulan Ramadan doang kan pentun insyaallah taala. Ada yang bagus sintuikan yang matur malik di samping kitab suci yang 4 yang wajib kita ketahui, ada 100 suhuf lagi juga yang wajib kita ketahui. Ibu-ibu sampun wikan suhuf-suhuf yang 100 lembar dekman, namun dia berjawab dan dekman berarti badai tanggih atau diam berarti iya sampun bahasa dah. Ambil tok pekelinan suhuf niki artinya lembaran-lembaran. Jadi lembaran-lembaran ini diturunkan sebelum kitab-kitab suci yang 4 niki. Sampai 1 lembar suhuf yang wajib kita ketahui, 6 lembar suhuf terpentun tipak Nabi Allah Syith alaihi salam bijen si Nabi Adam. 3 lembar terpentun tipak Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Nika tanggal sekek bulan Ramadan. 10 lembar suhuf terpentun tipak Nabi Allah Musa alaihi salam. Jadi 10 lembar ni jamaah sekalian itu agama-agama yang disebut dengan agama-agama samawi yang dulu memang para nabi yang membawanya sebelum dibelok-belokkan itu semua mengakui kan. Mun batur-batur Nasrani 10 suhuf Nabi Musa itu mereka sebut dengan 10 perintah Tuhan. Membaca kopang tu ja the 10 commandment yang disebut tadi. Itu 10 perintah Tuhan, itu 10 suhuf yang turun kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. 700 tahun suhanentun suhuf tiba Nabi Ibrahim jamaah sekalian. Baru setelah itu turun Taurat nikintun tanggal 6 bulan Ramadan. Belo Taurat ni dan turunnya sekaligus petang dasa jelo petang dasa malam terpentun Taurat ni dan panjang, ada 1000 surat satu riwayat, setiap surat itu isinya 1000 ayat, berarti 1 juta isi itu dah. Pelik tebal dan saran Taurat ni kan. Lalu kemudian
500 tahun sesudah Taurat itu diturunkan oleh Allah, 500 tahun ya. Turun lagi kitab suci tetapi tidak berisi syariat-syariat baru. Turun kitab Zabur kepada Nabi Daud. Dari kitab Zabur niki ndek berisi syariat baru. Isinya adalah nyanyian-nyanyian, puisi-puisi yang memuji Allah Subhanahu wa taala. Batur Kristen jak tamak jok Injil no, jadi Mazmur Daud yang penggirang penyanyi itu di gereja nggih. Karena memang dulu Nabi Daud juga suka menyenandungkan isi Zabur itu. Nah, sehingga syariat yang berlaku pada Nabi Allah Daud dan umatnya itu tetap syariat Taurat. Karena Zabur tidak berisi syariat baru. Jadi intun Zabur niki keterangan hadis tanggal 13 bulan Ramadan. Terus siu satak tahun suhanentun Zabur. Allah turunkan Injil kepada Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Namun Injil Senin datang syariat baru isinya di sana itu. Berarti dari penjelasan Nabi niki bisa kita ketahui bahwa syariat Nabi Musa di dalam Zabur itu lama sekali berlakunya. Dari Taurat ke Zabur 500 tahun tambah 1200 tahun ke Injil, siu 700 tahun jadi berlaku syariat Nabi Musa itu. Nah, sehingga dulu Nabi Daud punya istri 100 orang karena boleh menurut syariat Taurat. Nabi Sulaiman satu riwayat 1000 sebini ada. Nu kanggo lagu lae kan. Kenapa boleh? Ya Allah yang maha tahu keadaan umatnya. Dengan Bani Israel lah, di zaman Parao, di zaman Fir'aun itu nundek narak dengan mama bis temate dah. Sehingga jumlah laki-laki dan perempuan itu jauh sekali timpang jumlahnya. Munek makin syariat satu perempuan untuk satu laki-laki luwe nanti mau rezeki jamaah bini waktu dan. Nah, sehingga satu laki-laki boleh dia menikah berapa saja. Nah, ini kerja. Ini kentan keadilan Allah itu. Nah, setelah 1700 tahun rupa-rupanya keadaan sudah berubah. Engkah kanggo luik-luik dan bersebini terus dengan laki pada syariat Nabi Isa niki. Jadi satu laki-laki untuk satu perempuan saja itu syariat Nabi Isa jamaah sekalian. Nasuhan nikah jamaah sekalian 620 tahun kemudian barulah Allah menurunkan Al-Quran, kitab suci sidetia. Jadi Allah turunkan Quran itu di dalam 2 tahap ya. Saat pertama sekaligus Allah turunkan dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah di langit yang pertama. Itu jak sekali-kali terpentut dah. Jadi ada hadis yang menerangkan itu yang diturunkan sekaligus itu tanggal 24 bulan Ramadan. Itu terpentun sekaligus dah. Nah tu Baitul Izzah oleh terpentun dan sekedi dah. Pertama periode Mekah turun pertama nika surah Al-Alaq sampun tuikan nggih Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Niki 5 ayat santun pertama dia yang mengawali turunnya seluruh Al-Quran ini. Jadi turun pada malam tanggal 17 bulan Ramadan, malam Senin itu lek Jabal Nur arak gua tun saran gua Hira nusa jamaah haji ya sampun badek berkunjung jok nike nu tinggang gunung teh. Jamaah senamen hafizakumullah. Dari Mekah itu itu nentu sak siwa olas juz baluk 16 surat. Kengonek nentun lek Mekah 12 tahun 5 bulan 13 jelu kengonek nentun ke Mekah dah.
Baru setelah Nabi hijrah ke Madinah tu tonentun sakaring pired jus jarin, sakaring 11 jus, sakaring baluk likur surat ya. Lek Madinah ton tepentun si Allah Ta'ala selama 9 tahun 9 bulan 9 hari. Jari lamun pesopo 12 tahun 5 bulan 13 jelo rombok si siwak bulan siwak tahun siwak bulan siwak jelo, maka lamanya Al-Quran itu diturunkan ke bumi selama 22 tahun 2 bulan 22 hari semeno kengone dah. Jadi Quran niki jamaah senamian makin pengiring bahas kelebihan keunikannya, ngiring cingakin dulu, ngiring pedasang bagaimana kondisi Mekah ketika petunjuk yang namanya Quran itu diturunkan jamaah senamian. Ya pinter-pinter ya dengan Mekah layak dah. Mereka pandai membuat sastra, mereka pandai ilmu perbintangan. Menu jahiliyah dan tersebut bahasa jahiliyah ni artin bodoh belok ni cara tidak. Jahiliyah itu semata-mata karena mereka tidak mau menerima kebenaran itu saja. Menota kan janu santer pinter nu celut dan endah dah mu ceket berdagang ya. Nu ceket ilmu perbintangan, pandai ilmu sastra mereka itu ya. Sehingga Al-Quran diturunkan itu sebagai mukjizat. Nabi kenan mukjizat. Mukjizat itu asal katanya ajaza, artinya melemahkan. Jadi kalau disebut mukjizat, ini artinya karunia Allah kepada Nabi atau Rasul untuk melemahkan musuh-musuh Allah yang mereka hadapi. Maka harus sesuai dengan zaman mukjizat ni ke. Mun zaman Nabi Musa lae sak paling angoh sinteparan paling telilaan mun ceket nyeher dah. Pelentong ke tali jari ulah dah menurut. Maka Allah turunkan Nabi Musa bersama mukjizat yang melebihi sihir-sihir itu. Pekican tunjang si nenek dan dilempar itu tongkat jari ulah sak belik distekakan ulah sak kodek-kodek. Mukjizat melemahkan para tukang sihir itu. Zaman Nabi Isa lah ya jemaah sekalian, sak paling tu nunin tebaran si dengan seorang kalau bisa menyembuhkan orang, para tabib menani dokter badai tanggih. Maka Nabi Isa diberikan mukjizat yang melebihi keahlian para dokter itu. Kalau dokter-dokter, tabib-tabib, belian-belian layak zaman Nabi Isa ni kan dia narak tahu kesalah dengan buta mesin baru lahir atau napi lagi nak irupang dengan mati. Allah memberikan izin kepada beliau untuk menyembuhkan kebutaan sejak lahir dan bisa menghidupkan orang mati biiznillah. Kalah menjadi tiang semua kelebihan para tabib belian sak layak-layak. Ia pun teparan mukjizat. Nah, Quran jamaah sekalian turun pada zaman di mana ilmu sastra itu sangat-sangat maju di Mekah khususnya. Maka Quran turun dengan bahasa yang jauh melebihi susunan sastra-sastra itu ya. Mukjizat. Jadi lemah musuh-musuh yang ahli sastra, ahli bahasa itu sampai antara musabaqah itu dulu menani musabaqah tilawatil Quran. Oh dulu itu musabaqah sastra, musabaqah menulis qasidah atau puisi. Yang juara itu puisinya digantung di Ka'bah itu. Yang tetapi layak dah. Nah, maka Quran datang mengalahkan bahasa yang indah-indah itu. Muruan akhlak dengan jahiliyah layak jamaah sekalian nggih. Ada yang kurang pantas untuk kita bahas lagu aran sejarah tiang. Datang matur baik tiang sampunang sak jari 2 telu